ini kabarnya Abang sedang memegang kasus Rempang di Batam, Pulau Batam. Mungkin bisa diceritain itu permasalahan awalnya seperti apa, Bang? Nah, jadi gini dia, kasus Pulau Rempang ini kami melihat ada hal-hal yang sebenarnya sudah disimpangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini BP Batam, Wali Kota Batam maupun Menteri Investasi, Kepala BKPM. Kalau kita mau jujur, jikapun memang ada surat keputusan Presiden menyatakan bahwa rangkaian pulau-pulau Rempang Galang itu adalah wilayah kerja BP Batam, seharusnya mereka tunduk pada aturan yang lazim, yaitu ada proses pemberian ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat walau mereka itu hanyalah sekedar penggarap tanah. Nah, kalau umpamanya ada investasi di Pulau Jawa seperti di Cikarang, ada industri hendak berdiri, tentu pemilik modal harus melakukan pembebasan tanah. Namun hal-hal seperti ini tidak ditemukan pada persoalan yang mengemuka di Rempang ini. Bisa kita bayangkan kalau ada seorang petani penggarap memiliki 2 hektar tanah yang sudah dikuasainya berpuluh-puluh tahun, diusainya, dirawatnya, tapi kemudian oleh pemerintah itu diambil, lalu dia hanya diberikan 500 meter tanah dan 1 unit rumah, serta uang tunggu mungkin sampai rumah itu jadi gitu. Ini kan seperti pemerintah menawarkan halusinasi kepada masyarakat. Padahal jika pembangunan jalan tol kasih ganti rugi, malah pemilik tanah yang dijadikan jalan tol itu kaya raya gitu. Lalu membangun kantor desa atau kantor kelurahan atau kantor kecamatan, ya pemerintah, itu yang pemerintah ya membeli. Nah, kenapa untuk Rempang malah pemerintah tidak menyarankan BP Batam dan atau investor swasta itu membeli? Nah, dari sini kelihatan ada manipulasi dengan mengedepankan surat keputusan Presiden tahun 92 tentang wilayah kerja. Kalau SK Presiden itu kan sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa pulau-pulau itu wilayah kerja BP Batam, bukan milik BP Batam. Nah, ini yang keliru yang ditafsirkan selama ini, yang membuat bahwa rakyat menjadi korban dari, dalam tanda kutip, kebijakan yang pecundang dari pemerintah. Oleh karena itu kami sayangkan sekali jika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk meluruskan kesalahan yang sudah berjalan selama ini. Ini ketidakadilan model baru. Oke, yang menarik Bang, di sini ada beberapa kakak atau warga yang sudah mau dipindahkan atau direlokasikan. Nah, menanggapinya gimana Bang? Ada yang pro dan kontra Mas? Kita cross check, mereka itu bukan penduduk yang sudah lama. Satu, umumnya mereka itu adalah penjaga lahan. Kemudian yang paling berkualitas adalah mereka pendatang yang baru, kemudian mendapat alternatif yang lebih baik. Jadi mereka tidak terkait dengan hubungan keperdataan dengan tanahnya. Lalu kalau umpamanya itu benar, baru saja tadi siang Menteri Investasi dan Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Rudi, ditolak oleh warga kok. Mereka nggak mampu menjelaskan ke warga. Tapi ketika di DPR, mereka itu seperti orang paling benar gitu. Seharusnya ini kan tidak mengemuka. Jadi kami menyayangkan sekali kalau ada unsur pemerintah menjalankan cara-cara yang culas, cara-cara yang tidak lazim untuk mendapatkan area atau wilayah atau tanah bagi kepentingan bisnis. Jadi kami melihat ada ketimpangan, ada 2 hal yang berbeda, yang anomali. Negara saja, BUMN atau investasi asing join dengan BUMN membangun jalan tol, mereka bayar jalan tanah itu. Tanah yang akan jadi jalan itu mereka bayar. Nggak ada pemilik tanah yang akan dilalui jalan tol, pemilik 1 hektar kemudian dikasih 500 meter ke tempat lain, dikasih rumah, nggak ada itu. Nah, jadi ini yang kami lihat ada nilai-nilai yang buruk yang dikedepankan oleh BP Batam. Kami lebih tepat menyebutnya keserakahan saja. Oke, Bang.
Berarti dari warga Rempang sendiri ingin adanya ganti untung gitu ya? Harusnya demikian, makanya Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang, Himat Purelang itu sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kantor pengacaranya, sudah mengajukan hal itu. Kita harapkan agar sistem peradilan kita bisa membuka bagaimana kontrak-kontrak antara BP Batam bersama dengan Wali Kota Batam dengan pihak swasta itu. Lalu nanti kita lihat apakah kontrak itu sah. Lalu akan kita lihat apakah kontrak ini berdampak terhadap rakyat. Kalau berdampak ya unik dong. Masa si A dan si B melakukan perjanjian, dia mengatur si C, ini aneh gitu ya. Ini yang perlu harus dikaji, dikejar. Makanya apa yang dikatakan oleh anggota DPR Nusron Wahid itu benar. Harusnya pemerintah berkaca terhadap pernyataan, kajian, dan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh Pak Nusron Wahid itu. Jadi kita berharap agar pemerintah berkaca dan tidak ada kayak mau naik berita gitu, ada deadline gitu. Ini unik gitu. Kok mau investasi ada deadline? Kayak dalam tanda kutip ngancam gitu. Apa sih gitu? Apakah memang kita lebih mengutamakan pembangunan pabrik itu apa ketimbang kehidupan masyarakat itu gitu. Jadi kami nggak yakin bahwa persoalan ini akan berujung dengan baik jika perilaku pemerintah dalam hal ini BP Batam dan Wali Kota Batam serta Menteri Investasi masih tetap seperti ini. Mungkin keluhan masyarakat sendiri terkait permasalahan ini apa sih Bang yang jadi acuan atau curhatan mereka tuh kalau seumpamanya ini tetap dijalankan atau diteruskan? Kami meyakini dengan sistem persuratan administrasi pertanahan, BP Batam tidak akan mendapatkan sertifikat pengelolaan lahan. Kalau surat keputusan HPL mungkin dia dapat dari presiden, tapi turunannya dia tidak dapat. Ini layaknya seperti seseorang dapat STTB, surat tanda bukti tamat belajar, tapi dia nggak punya raport. Nah ini yang dialami oleh BP Batam. Dia punya STTB, surat tanda tamat belajar itu, tapi dia raportnya nggak ada. Apalagi kalau kita lihat umpamanya kertas-kertas ujian bulanan. Jadi tidak sesederhana itu BP Batam menganggap bahwa tanah itu adalah miliknya. Ya, BP Batam mendapatkan penugasan dari Presiden melalui SK Presiden tahun 92 menunjuk wilayah itu sebagai objek wilayah tugas, tetapi bukan miliknya tanah itu. Itu sederhananya menggambarkan bagaimana nilai-nilai ketidakpatuhan BP Batam ini dalam kaitan kepemilikan tanah yang akan menjadi wilayah kerjanya. Ya layak seperti tadi STTB harusnya didukung oleh raport, baru raport didukung oleh nilai-nilai ujian bulanan atau semester gitu. Ini dia tidak punya kok. Itulah yang harusnya dimiliki oleh mereka. Begitu. Oke, terakhir Bang, mungkin masih ada harapan besar apa dari masyarakat Rempang itu sendiri? Harapannya sederhana, investasi boleh masuk walau dibungkus dengan PSN proyek strategis nasional yang luar biasa cepatnya ya, hanya dalam tempo 3 bulan. Tapi mereka juga mau terima itu dengan catatan di mix. Mereka harus hidup berdampingan. Bukan ada investasi dengan bungkus proyek strategis nasional kemudian mereka terbuang. Ini tidak normal, tidak lazim, tidak baik gitu. Lantas untuk apa pabrik itu ada di situ? Gak usahlah kita lebih mengatakan siapa lebih dulu di dalam. Tapi keberlangsungan pabrik kan harusnya sejalan dengan keberlangsungan kehidupan rakyat. Harapan kita di situ. Tapi kan dari pihak sana juga mengklaim bahwasannya ini akan mempengaruhi dampak positif untuk masyarakat sekitar bisa bekerja, artinya menampung menyerap para pekerja begitu. Ya, itu kan harapan, cita-cita, kajian, hitung-hitungan, itu solen cita-cita. Lebih baik fakta sekarang dong, rakyatnya hidup kok. Belum tentu nanti pabrik itu ada, rakyat akan lebih sejahtera dari hidupnya hari ini. Rakyat itu kan memilih. Lebih baik memegang burung kecil di tangan ketimbang mengharapkan burung elang di langit. Kan lebih baik dia megang burung pipit jelas di tangan ketimbang
bahwa besok akan lewat burung elang terbang di langit, belum tentu dia dapat. Jangan-jangan kotoran yang dia kena. Nah ini kita harapkan agar pemerintah cermatlah terhadap hal itu. Gitu. Terima kasih.